Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafial Hadi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas pendidikan di Indonesia. Adapun hal-hal yang akan dibahas pada video kali ini yaitu latar belakang, dampak diberlakukannya social distancing terhadap aktivitas pendidikan di Indonesia, new normal dan efeknya terhadap sektor pendidikan, upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan di masa pandemi tanpa memperparah penyebaran COVID-19, kesimpulan dan juga daftar pustaka. Latar belakang. Pada 31 Desember 2019, muncul kasus yang mirip dengan pneumonia yang tidak diketahui di Wuhan, China. Kasus tersebut diakibatkan oleh virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19, Coronavirus Disease 2019. Karakteristik virus ini adalah kecepatan penyebarannya yang tinggi. Saat ini sudah ada 75 juta kasus positif yang terkonfirmasi di 222 negara di seluruh dunia pada tanggal 18 Desember 2020 kemarin. Pada awalnya, penyebaran COVID-19 sangat berdampak pada dunia ekonomi yang mulai lesu, tapi kini dampaknya dirasakan juga oleh dunia pendidikan. Kebijakan yang diambil oleh banyak negara, termasuk Indonesia, dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan, membuat pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan proses pendidikan pada lembaga pendidikan. Pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan paling utama saat ini di dunia. Banyak negara memutuskan untuk menutup sekolah, perguruan tinggi, dan universitas. Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi gusar dengan adanya fakta tersebut. Organisasi internasional yang bermarkas di New York, Amerika Serikat itu menangkap bahwa pendidikan menjadi salah satu sektor yang begitu terdampak oleh virus corona. Parahnya lagi, hal ini terjadi dalam tempo yang cepat dan skala yang luas. Baik, selanjutnya dampak diberlakukannya social distancing terhadap aktivitas pendidikan di Indonesia. Pertama, peserta didik lebih terhambat perkembangannya terhadap apa yang ia pelajari dari gurunya. Kedua, menghambat perkembangan jiwa sosial peserta didik. Tiga, tidak adanya pembelajaran metode praktik dan eksperimen. Sebenarnya masih banyak dampak diberlakukannya social distancing terhadap yang menghambat pendidikan di Indonesia. Hal ini terjadi karena pada pemerintah mau tidak mau mewajibkan seluruh guru dan siswa untuk melakukan pembelajaran dari rumah secara daring, sehingga banyak hal yang tidak dapat guru sampaikan kepada murid. Salah satunya adalah metode praktik dan eksperimen, pelajaran praktik dan eksperimen, dan juga mengakibatkan perkembangan jiwa sosial peserta didik itu menjadi terhambat karena tidak adanya aktivitas sosial. Karena biasanya pada metode dalam ruangan atau secara tatap muka itu ada aktivitas sosial antara guru dan peserta didik atau antara sama peserta didik. Selanjutnya adalah new normal dan efeknya terhadap sektor pendidikan. Definisi new normal. New normal adalah kondisi di mana masyarakat harus melakukan serangkaian adaptasi baru dalam melakukan aktivitasnya di kehidupan sehari-hari agar mampu menghambat penyebaran virus corona tanpa mengorbankan beberapa aktivitas penting. New normal dimulai berlaku pada 1 Juni 2020. Beberapa aktivitas telah diperbolehkan selama mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah serangkaian aturan yang harus dipenuhi agar berbagai aktivitas yang dilakukan dapat aman dari potensi penyebaran virus corona. Contohnya adalah memakai masker ketika di luar rumah, membawa hand sanitizer, dan melakukan aktivitas di luar rumah hanya jika kondisi badan sedang sehat dan tidak menampakkan gejala demam. Terakhir, bila aktivitas dilakukan di dalam ruangan, maka harus mematuhi physical distancing, yaitu menjaga jarak dengan orang lain. Namun sayangnya, hampir semua lembaga pendidikan masih belum berani membuka pembelajaran secara tatap muka. Mereka lebih memilih tetap melanjutkan pembelajaran secara online dan menunggu keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengizinkan pembelajaran dengan tatap muka. Baik, selanjutnya yaitu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan di masa pandemi tanpa memperparah penyebaran COVID-19. Yang pertama, menggunakan kurikulum darurat. Di sini kurikulum darurat itu bersifat opsional yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kurikulum darurat ini adalah versi sederhana dari kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Dan selanjutnya melakukan pembelajaran tatap muka dengan kelompok kecil kurang dari 15 orang. Ini bisa saja dilakukan selama orang-orang itu, baik peserta didik maupun guru, itu adalah orang sehat dan juga menggunakan protokol kesehatan.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Dampak diberlakukannya social distancing antara lain, yaitu peserta didik lebih terhambat perkembangannya terhadap apa yang dipelajari dari gurunya, lalu menghambat perkembangan jiwa sosial peserta didik, dan tidak adanya pembelajaran metode praktik dan eksperimen. Kedua, new normal mulai diberlakukan pada 1 Juni 2020. Pada new normal ini, beberapa aktivitas telah diperbolehkan selama mematuhi protokol kesehatan. Namun sayangnya pembelajaran tetap dilakukan secara online, sehingga para peserta didik diharapkan lebih sabar dalam menjalankan kewajiban dan haknya saat menuntut ilmu. 3. Solusi untuk memperbaiki kualitas pendidikan di masa pandemi COVID-19 tanpa memperparah penyebarannya, yaitu dengan menggunakan kurikulum darurat dan atau melakukan pembelajaran tatap muka dengan kelompok kecil kurang dari 15 orang. Baiklah, yang terakhir adalah daftar pustaka. Di sini saya menggunakan 5 jurnal yang membahas mengenai dampak COVID-19 dan juga terhadap pendidikan, serta 1 buah artikel dari Kemdikbud tentang kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.